Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media PAUD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan bahan ajar dan media PAUD. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok 9 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Maulidia Rahmawati dengan NIM akhir 017. Yang kedua ada Aulia Rohma dengan NIM akhir 042. Yang terakhir ada Mutiah Nayiroh Umi Mahmuda dengan NIM akhir 094. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Latuheru tahun 1988 menjelaskan bahwa media pembelajaran merupakan alat, bahan, serta metode atau teknik yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru dan siswa dapat berlangsung dengan tepat dan berguna. Yang kedua, menurut Wibawanto tahun 2017 menjelaskan bahwa media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Menurut para ahli yang terakhir yaitu ada menurut Hamka tahun 2018 menjelaskan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Dari ketiga pendapat para ahli, dapat kelompok kami simpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau benda yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran untuk menyalurkan proses pembelajaran dari tenaga pendidik kepada peserta didik dalam proses pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media pembelajaran beserta contohnya. Jenis-jenis media pembelajaran ada banyak macamnya. Yang pertama ada media visual, contohnya berupa flashcard, potongan gambar, puzzle, peta, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media audio, contohnya berupa radio, alat musik, lagu, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada media audiovisual, contohnya seperti televisi, film edukasi, video pembelajaran, buku bersuara, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya sumber pembelajaran. Yang pertama, pengertian sumber pembelajaran atau sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Molensa 2016, sumber belajar adalah segala bentuk sumber atau referensi yang digunakan para pendidik untuk memberikan kelayakan fasilitas belajar. Yang berikutnya, menurut Percival dan Ellington 1998, sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau materi untuk dapat memberikan pembelajaran secara mandiri kepada peserta didik. Berikutnya menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan 1986, sumber pembelajaran atau sumber belajar merupakan berbagai referensi dalam proses pembelajaran yang berupa orang, bangunan, dan benda di sekitar. Jadi kesimpulan dari pengertian sumber pembelajaran atau sumber belajar yang telah diutarakan oleh ketiga ahli tersebut, yaitu sumber pembelajaran adalah sekumpulan bahan dan alat yang dirancang khusus untuk memudahkan peserta didik maupun pendidik selama kegiatan belajar berlangsung, di mana sumber tersebut yaitu bisa berupa sekumpulan benda, orang, lingkungan sekitar dengan tujuan untuk memudahkan proses belajar mengajar. Berikutnya, jenis-jenis sumber pembelajaran beserta contohnya. Yang pertama berupa pesan. Contohnya seperti guru menyampaikan secara lisan mengenai suatu hal seperti materi pembelajaran yang akan digunakan kepada peserta didik secara lisan. Yang kedua berupa orang.
Contohnya seperti kepala sekolah mendatangkan seorang koki terkenal untuk mengajari anak cara mengenal sayuran dan cara memasak. Yang ketiga berupa bahan. Contohnya seperti guru memberikan fasilitas berupa buku bacaan bergambar kepada anak. Yang keempat berupa alat. Contohnya seperti guru memberikan fasilitas LCD proyektor dan laptop yang digunakan untuk menayangkan sebuah video pembelajaran. Yang kelima berupa teknik. Contohnya yaitu guru memperagakan bagaimana cara melakukan gerakan menari step by step, kemudian anak pun mengikutinya. Yang keenam berupa lingkungan. Contohnya guru mengajak anak untuk pergi ke ruang-ruang yang dikhususkan dengan berbagai alat-alat permainan edukatif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian APE menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wijaya dan Rusdan berpendapat bahwa alat peraga pendidikan yang memiliki peran sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga anak tidak jenuh dalam meraih tujuan belajar. Yang kedua, menurut Nasution 1985 adalah alat bantu-pembantu dalam mengajar agar efektif. Yang ketiga, menurut Faisal 2010, alat peraga pendidikan adalah alat instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami materi. Yang keempat, menurut Sujana 2009, definisi alat permainan edukatif merupakan alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga yang memiliki tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, menurut Permendikbud Nomor 11 tahun 2020, APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis APE dan contoh APE. Jenis APE yang pertama, APE ciptaan Montessori. Yang kedua, APE untuk kemampuan bahasa Peabody. Yang ketiga, Truseneri Balok. Yang keempat, Frebel ciptaan APE. Yang kelima, ada boneka jari, dan yang keenam, ada puzzle besar. Selanjutnya, contoh APE. Yang pertama, ada puzzle dalam cetakan. Yang kedua, puzzle gambar. Yang ketiga, tangram. Yang keempat, balok natural. Yang kelima, balok warna. Yang keenam, menara balok. Yang ketujuh, papan pasak atau pin. Yang kedelapan, balok aksesoris. Yang kesembilan, balok susun. Dan yang terakhir, tanah liat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang bahan ajar. Bahan ajar menurut para ahli yang pertama yaitu ada Hamdani pada tahun 2010 menjelaskan bahwa bahan ajar adalah skala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Yang kedua, menurut Panen tahun 2016 menjelaskan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada menurut Depdiknas tahun 2008 menjelaskan bahwa bahan ajar
adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari ketiga pendapat para ahli tersebut, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat bahan yang dirancang oleh guru dalam kegiatan pembelajaran agar menunjang dalam kegiatan belajar mengajar dengan siswa dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Sekian sampai di sini yang dapat kelompok kami sampaikan tentang materi pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran anak usia dini. Kelompok kami meminta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.